Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Direktur Baik untuk Bapak Kapten dari Puncol lagi. Terima kasih Pak, sudah nemenin juga kemarin ke Aceh. Kemudian Kepala Kantor Otoritas Badak Daerah Wilayah 1 Tugas Utama Bapak Putu BK Jayadi. Terima kasih banyak Pak pimpinan IGRI, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang menangani bandara. Kemudian ada sini juga dari pejabat dari Mendagri, Wakil Mendagri Bapak Dr. Lima Alia. Terima kasih banyak kan Bapak Wakil Mendagri Pak Ahmad Yilgus, terima kasih Pak Rektor Dr. Hairi dan segenap jajaran Sinkes Akademika IPDN, Direktur Produksi Lion Air Bapak Kapten Rahmat Diansyah Putra. Kemudian ada sejumlah direktur lain yang ada di Lion Air, maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Juga ada Direktur Operasi Airnav Indonesia Bapak Setio Anggoro, rekan-rekan Dirjen yang hadir sini semua dalam satu. Terima kasih banyak, dan rekan-rekan media juga, terutama adik-adik kerja IPDN serta rekan-rekan ASN yang Kemendagri akan bertugas berangkat ke Aceh. Pertama-tama terima kasih banyak atas pelaksanaan acara ini. Jadi kita melihat bahwa bencana yang ada di Sumatera ini skala cukup luas. Ribuan, lebih dari awalnya lebih kurang 1 juta pengungsi, dan sekarang sudah berkurang lebih kurang pengungsinya lebih kurang 400.000. Dan kemudian dampak dari bencana hidrometeorologi akibat curah hujan yang sangat lebat, ada siklon yang bernama siklon Senyar yang juga melanda di Vietnam dan di Thailand. Tapi yang terkuat ada di Sumatera bagian utara sebelum crossing ke Selat Malaka, melewati Semenanjung Malaya dan melambat dan terus berhilang. Jadi curah hujan yang sangat tinggi yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Terjadi di 3 provinsi. Provinsi Aceh, dari 22 kabupaten yang ada 18 terdampak. Kemudian di Sumatera Utara ada 18 kabupaten kota yang terdampak. Dan di Sumatera Barat ada 16 kabupaten kota yang terdampak. Terjadi kerusakan, terjadi korban yang meninggal sekitar 1.200, ada juga yang hilang di 3 provinsi. Kemudian kerugian selain jembatan-jembatan utama yang terputus, bisa karena roboh, bisa juga karena tertutup material dan kemudian membentuk saluran baru, bahkan muncul sungai baru karena derasnya air tidak tertampung di sungai yang lama, membuat sungai baru. Dan kemudian kerusakan jalan, infrastruktur jalan, ini yang membuat pergerakan jadi sulit, membuat adanya daerah-daerah terisolasi. Dan kemudian di samping korban jiwa, ada yang luka berat, luka ringan, juga tadi kerusakan material, termasuk mulai perkantoran, pemerintah, polisi, TNI, dan departemen-departemen lain. Ada kerusakan fasilitas, mulai jalan, tutup longsor atau terkena lumpur, dan kemudian
kerusakan rumah sakit, fasilitas kesehatan yang nggak jalan. Jadi bayangkan ada mesin-mesin elektronik, MRI dan lain-lain bisa terendam air, dan kemudian juga fasilitas pendidikan, sekolah yang tergenang lumpur yang tinggi, listrik tumbang, tiang-tiangnya mengakibatkan terjadinya cut off beberapa daerah. Kemudian banyak kerusakan yang lain yang membuat situasi masyarakat jadi sulit. Masyarakat yang meninggal otomatis dimakamkan, ada yang dicari karena terendam atau terbawa oleh lumpur, bahkan ada yang sudah dinyatakan hilang. Dan kemudian pemerintah bergerak sangat cepat di bawah musim Prabowo. Jajaran TNI, Polri, dan semua menteri diperintahkan terkait dengan semua kapasitas kemampuan masing-masing bergerak. Beliau menyatakan bahwa kita harus mampu untuk menangani ini. Kenapa? Karena kita negara yang memiliki ketahanan nasional ini. Kita merdeka bukan karena begitu. Kita merdeka karena kita merebut, dan kita mempertahankan itu. Jika ada yang mau merebut kembali, dalam berbagai pergolakan kita juga mampu mengatasi dengan sendiri. Ketika terjadi bencana-bencana, sebagian besar kita lakukan sendiri. Yang mungkin menjadi bencana besar, dan itu membuka bantuan internasional G2G, dia hanya tsunami tahun 2004 di Aceh dan COVID-19. Tapi gempa di Lombok, gempa tsunami di Palu, dan berbagai daerah, letusan Gunung Yawotobi, bencana-bencana lain, negara kita mampu menangani. Kenapa? Karena kita memiliki doktrin national resilience, ketahanan nasional, dan ada lembaganya yang menangani itu untuk pendidikan, yaitu Lembaga Pertahanan Nasional yang atas. Kita berusaha untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara yang besar, bukan banana republik, dan kita juga menunjukkan bahwa pemerintah yang kuat, sehingga semampu mungkin sewaktu tangan mobilisasi dilakukan semenjak dari awal. Semua kekuatan dikirim, TNI, Polri, di Kopwa, baru kemudian semangat semua. Nah, saya melihat bahwa kita perlu juga mengirim tambahan pasukan. Apapun kita mobilisasi nasional kita lakukan. Salah satunya yang dibawa kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri adalah kita memiliki pasukan di PDN. Anak-anak pelajar di PDN, terutama 34 nih Pak Alilnya, 33 dan 2, ya, mereka tenaga tegaran segar anak muda ini. Yang kita perlukan itu para anak muda ini main fisik ini di sana. Lumpur, nanti adik-adik harus ingat, lumpur masih tebal di sana. Saya sudah ingatkan Pak Alilo, kalau tidak ada tidak hujan, sinar matahari, yang terjadi debu. Bawa masker, bukan masker untuk menangani virus, tapi masker untuk menangani debu. Itu masker kain, supaya bukan yang sekali pakai, supaya bisa dicuci pakai lagi. Minimal 5 orang, 1 orang 5 orang ya, bila perlu nanti Bapak ini lagi, ini kan 1 bulan Bapak print lagi itu
apa namanya masker tulisannya IPDN, ini keren. Ya. Nah kemudian perlengkapan penerangan harus punya, sudah disiapkan oleh Pak Alilo, skop harus ada. Itu alat main utamanya adalah skop, pacul, cangkul, sama itu alat dorong untuk dorong apa namanya itu lumpur. Ya, target utamanya pemerintahan dulu, kantor bupati, kantor-kantor dinas-dinas itu yang masih terdam. Beliau Pak Wamen dan melihat langsung, saya juga sudah melihat langsung 2 hari lalu. Ini sudah bersikap. Lapangan di depan kabupaten masih terendam lumpur. Ini sudah bersikap. Saya tahu bahwa teman-teman TNI semua sudah bekerja, dan alat berat juga, dan tanah juga sudah bekerja, dan alat berat. Tapi fokus kepada fasilitas umum. Nah, kita fokus kepada apa namanya itu kantor-kantor dulu untuk menghidupkan pemerintah. Kepala dinasnya biar masuk, karena kantornya dia masuk di mana? Lumpur semua. Anak buahnya pun tidak ada tempatnya. Ini bersihkan, rapikan, dan kemudian baru nanti kita masuk ke yang lain, yaitu warung misalnya, desa-desa mana luar negeri. Saya tidak menafikan sekali lagi kabupaten lain, kota yang terdampak. Tapi yang saya lihat yang paling berat terdampak memang adalah Aceh Tamiang. Maka ini Aceh Tamiang prioritas. Kalau ini dalam waktu 2 minggu bisa ditangani yang baik, geser. Bisa ke Aceh Utara atau Aceh Timur. Aceh Utara terutama yang berat juga. Meskipun kotanya bagus, Lok Sukon, ya. Tapi di dalamnya saya lihat sendiri 2 jam langkahan berat bisa. Belum kekuatan yang tinggi. Saya dengar dari Pak Kasat Pak Alwi mungkin 1 batalion. Saya bilang 1 batalion cukup. Tapi kalau untuk kompi, no, not enough. Nah ini apa namanya itu? Kemarin memang saya berpikir bagaimana cara mengirim ini. Tadinya apa mungkin dari teman-teman TNI AU, sahabat TNI AU, tapi sahabat TNI AU saya tahu sedang betul-betul lagi sibuk sekali untuk melakukan pengiriman dari Halim, pasukan, kiriman logistik dan lain yang banyak sekali di sana di Blok. Saya coba kemarin menelpon, saya ingat waktu saya Kapolri dulu punya MOU dengan Lion Group Pak Kusmu Kirana, di mana kalau terjadi apa-apa, kerusuhan, bencana, lain-lain, untuk mobilisasi pasukan 450.000 anggota Polri yang menggerakkan satu tempat itu bisa dilakukan. Dan itu di waktu saya di Palu saya menggunakan kerjasama itu Lion Air. Jadi at any time, bukan melalui jalur biasa, bukan melalui jadwal biasa, tapi spesifik special flight ke sana. Dan saya menelpon Pak Kusdi, beliau langsung menyampaikan, Pak itu saya juga memiliki jiwa merah putih. Beliau waktu ketua MPR, jiwa merah putih. Saya tadinya hanya menyampaikan, Pak gimana? Tidak, kita belum usah buat MOU dulu, tapi tolong bantu dan mohon kalau bisa apa biayanya yang bukan biaya yang miring Pak harganya. Kalau bisa harganya curang seperti itu. Ya, bahkan beliau jawab luar biasa, Pak itu saya ini darah saya juga merah putih. Saya tahu kesulitan di sana. Apa yang kami bisa bantu? Yang kami bisa bantu, inilah waktunya. Ketika perlu ada pengiriman seperti ini, kami siap dan kami akan menggunakan CSR dari Lion Air. Tepuk tangan buat saya. Saya sampaikan salam hormat saya pada Bapak Rusdi Kirana. Dia sahabat saya sangat lama, sangat personal. Dan nanti apalagi diberikan kesempatan untuk merasakan naik Airbus
Airbus A330. Saya sendiri belum pernah juga aja. Iya. Jadi adik-adik ini nanti akan naik pesawat yang Mendagri belum pernah juga. Gitu. Tepuk tangan dulu lah ya. Iya. Pesawat besar bisa menampung 430 ya. 440. Ini bukan main. Indonesia ini hebat. Iya. Bukan dengan Atlantik, negara kecil. Kemudian ini sorti pertama, dan kemudian sorti kedua adalah besok. Sorti ketiganya adalah di hari lusa, tanggal 5 jam 6 pagi. Saya rencana akan berangkat ke sana dan pagi juga. Dan setelah itu saya tahu perjalanan sampai Medan nanti menggunakan jalan darat lebih kurang 2,5 jam. Pak, di Italia sudah naik ke jalan darat, kalau saya naik heli 30 menit di sana. Ya, nanti kita akan terima di sana. Gelombang pertama, kedua silakan kerja, sesuaikan diri, ya. Yang penting saya pikir satu, jangan merepotkan pemerintah lokal. Karena pemerintah lokal sudah sulit, kita datang mau bantu, bukan membuat mereka tambah sulit untuk melayani bapak-bapak, adik-adik semua. Dan kemudian nanti kita akan mengadakan upacara penerimaan resmi di sana, yaitu tanggal 5 kemudian besar siang hari, dan sudah konfirm kepada saya Menteri UMKM Pak Maman akan hadir karena beliau diberi tugas juga untuk membangkitkan restoran, warung-warung, kafe-kafe UMKM di sana. Dan nanti akan koordinasi dengan UPDN dan TNI Polri untuk bersihkan warung-warung itu, supaya setelah itu beliau bisa main dengan segala macam kredit usaha rakyat dan lain-lain, supaya UMKM bangun. Tadi malam juga saya dapat telepon langsung dari Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin. Dia juga ingin hadir. Kenapa? Karena beliau diberi tugas juga untuk menghidupkan kembali semua rumah sakit provinsi, kabupaten, kota, semua bagus. Yang permasalahan adalah puskesmas. Tapi yang terberat memang dia katakan adalah di Amian. Jadi beliau juga akan hadir di Amian. Beliau juga lagi Natal bagi yang merayakan, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini kita akan semakin lebih baik di bangsa Indonesia. Mungkin rekan-rekan sudah mendengar tadi, apa perlu saya ulangi lagi? Pada pagi hari ini kita memberangkatkan sebanyak 413 kloter pertama IPDN dan ASN aparatur sipil negara Kemendagri ke Aceh melalui Medan. Setelah itu mereka nanti akan jalan darat ke Aceh Tamiang. Besok ada 414, hari ini 413, besok 414, sorti kedua, kemudian sorti ketiga 179. Yang sudah dari lokasi duluan, namanya tim advance, sudah 132. Jadi totalnya 11.138 yang tanggal 5 nanti insya Allah nanti sudah lengkap ada di sana. Hari ini saya sengaja melepas mereka untuk memberikan motivasi kepada mereka, dan juga nanti pada tanggal 5 insya Allah saya akan ke sana menerima mereka dalam bentuk upacara bersama dengan Forkompinda, Bupati dan lain-lain, dan juga mungkin akan hadir Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman dengan Menteri Kesehatan yang juga punya misi di sana. UMKM menghidupkan restoran, kemudian warung-warung, kafe, toko dan lain-lain. Sementara Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin juga memiliki tugas untuk menghidupkan kembali semua fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian pertanyaannya kenapa Aceh Tamiang? Aceh Tamiang saya sudah keliling dari hampir seluruh daerah-daerah yang terdampak. Ada 52 daerah terdampak kabupaten kota di 3 provinsi, 18 di Aceh, 18 di Sumatera Utara, kemudian 3 di
Sumatera Barat. Sumatera Barat paling cepat recover dan tinggal 3 daerah yang menjadi atensi utama, yaitu Agam, Tanah Datar, dan Pariaman. Sementara di Sumatera Utara ya, sebagian besar recover, ya. Tinggal ada 5 yang perlu kita atensi, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Mandailing, Natal. Dan untuk Aceh, memang yang paling berat terdampak dari 18 kabupaten, 11 sudah jauh membaik, yang 7 lagi ini memerlukan atensi spesifik untuk dapat dipulihkan, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tengah, kemudian Gaya Luwes, Banda Meriah, Pidi Jaya. Nah, dari semua itu yang paling berat betul adalah Aceh Tamiang. Saya melihat Aceh Tamiang itu indikator bagi saya adalah 2 hal, yaitu pulih itu adalah ketika pemerintahan berjalan dengan normal dan daerah. Yang kedua adalah ekonomi berjalan yang ditandai dengan aktivitas jual beli, pasar, restoran, hotel, warung, kafe itu hidup. Saat itu 2 minggu lalu belum. Kemarin 2 hari lalu Presiden sebagian kecil ekonomi, warung-warung, restoran, kafe-kafe sudah dibuka. Kemudian pemerintah juga sudah mulai bersih. Tapi Pak Presiden sudah mendorong semua kekuatan. TNI ditambah lagi ribuan orang, kemudian polisi juga, kalau saya tidak salah ditambah 1.000 lagi di sana, tapi belum cukup karena dampak yang lumayan luas, bukan lumayan lagi luas, karena Tamiang itu terletak seperti mangkok dikelilingi oleh dari Gaya Luwes dan Aceh Timur yang ketinggian, sehingga banjir melanda ke daerah cekungan ini. Nah, ini perlu dilakukan gotong royong untuk bisa membangkitkan di sana. Salah satunya adalah dari Kemendagri, itu punya pasukan IPDN. Ada lebih kurang 4.000, tapi yang kita kirim saat ini bersama pengasuhnya lebih kurang 1.100 lebih ya, kirim. Tugasnya ada 2. Satu adalah membangkitkan pemerintahan, terutama kabupaten dulu, bersih-bersih di sana. Maka mereka membawa alat senjata mereka, alat pembersih, skop, ya, kemudian cangkul, masker untuk mereka pribadi, dan mereka membawa perlengkapan pribadi. Kita juga mandiri dalam makan dan lain-lain, karena sudah kita siapkan petugas itu. Kita tidak ingin merepotkan aparat yang ada di wilayah. Mereka ada sulit, kita harus bantu. Kepala dinas yang terdampak, keluarganya, pemerintah menjadi tidak efektif. Nah, itu akan didampingi oleh ASN Kemendagri yang lebih dari 100 jumlahnya, nanti akan bekerja untuk membantu mereka. Itulah kira-kira tugas utama. Yang kedua nanti adalah membangkitkan desa-desa yang cukup banyak, lebih dari 200 di sana yang belum operasional. Dukcapil, layanan publik yang lain itu harus bisa dihidupkan. Target waktu mereka sebulan, dan ini masuk kurikulum. Kita anggap ini sebagai bagian kerja nyata, kuliah kerja nyata, kuliah yang betul-betul nyata. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan langsung dengan masalah. Dan kemudian ini bukan masalah kecil, masalah menjadi atensi nasional dan internasional. Sehingga ini akan memberikan pengalaman pribadi kepada mereka yang mungkin praja lain tidak akan mengalami, bahwa mereka berhadapan langsung dengan hal yang terjadi. Ini akan membawa pengalaman pribadi luar biasa. Dan kemudian mereka juga masuk dalam kurikulum penilaian kepada mereka.
Kita pilih yang sehat-sehat semua. Dan kemudian kalau bila perlu diperpanjang, perpanjang. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena pemberangkatan ini dilakukan dengan dukungan dari Lion Air melalui CSR. Saya berikan apresiasi yang tinggi karena inilah bentuk gotong royong kita. Saya meyakini bahwa ini tidak melanggar prosedur, ya, karena ini adalah bentuk solidaritas kontribusi dunia non pemerintah, di antara yang Lion Group yang memiliki fleet yang besar dan diberikan melalui CSR, artinya tidak dibayar, dan ini semua untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat, operasi kemanusiaan, non profit. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Lion Air. Silakan. Langsung saya berbicara dengan Pak Wamendagri, terus kemudian langsung dengan Kepala IPDN dalam waktu yang sangat singkat sehingga bisa terlaksana pada hari ini penerbangan menuju ke Kuala Namu. Dan tentunya kami sebagai perusahaan penerbangan yang patuh kepada regulator dan patuh pada aturan-aturan, kami tentunya mempersiapkan pesawat kami lebih dari seperti yang disampaikan atau diarahkan oleh aturan-aturan yang berlaku. Ya, jadi pro checklist dan yang lain-lainnya. Dan pada hari ini sejak tadi malam pesawat tipe Airbus 330 ini sudah melalui inspeksi yang ketat. Terus kemudian para mekanik and engineer, kemudian para kru, pilot dan pramugarinya kita siapkan dalam kondisi yang siap terbang atau airworthy pesawatnya. Dan ini menjadi satu komitmen Lion Group untuk dapat melayani seluruh masyarakat. Kemudian tentunya ada beberapa message atau beberapa pesan kepada awak pesawat, kepada para teknisi, ya, tentunya ini juga akan dipertahankan, khususnya keselamatan, safety, kemudian keamanan, security. Ya, nanti ada 413 raja yang dan ASN yang akan berangkat. Dan kami tentunya juga akan melayani, para awak kabin akan melayani dengan baik. Dan bagian tadi pertanyaan bahwa Lion Group hadir di dalam kondisi bencana, saat ini pun kami sudah membuka melalui Wings Air, ya, dengan minggu yang lalu kita dengan Pak Menko Muhaimin membuka rute baru menuju ke Rembele, ya, Benar Meriah, terus kemudian kita membuka kembali ke Sibolga, Lok Sumawe, dan Gunung Sitoli. Ya, ini adalah untuk mempercepat akses bantuan baik itu manusia maupun barang ke lokasi-lokasi bencana. Ya, kenapa Lion Air? Ya, ini lebih kepada pengalaman personal saya waktu saya menjadi Kapolri. Waktu saya menjadi Kapolri, saya melihat bahwa mobilisasi, kita kan negara kepulauan, bukan negara landmass. Kita jumlah kita nomor 4 terbesar di dunia setelah China. China itu landmass, kontinen, jadi jalan daratnya gampang. Yang kedua adalah India. India itu landmass, jalan daratnya juga gampang. Yang ketiga adalah Amerika Serikat, penduduk yang terbesar. Itu negara landmass, kontinen, benua. Jadi jalan darat juga oke. Kita adalah the biggest archipelago in the world, negara kepulauan terbesar di dunia. Kalau kita nggak memiliki koneksi darat dari Sabang sampai Merauke, nggak ada, nggak mungkin melintasi laut-laut itu. Menggunakan laut akan lambat, untuk kargo fine, tapi kalau untuk orang, ya menurut saya the most important mode of transportation, ya, moda transportasi yang paling utama itu adalah by air, udara. Nah, kami polisian waktu itu sangat memerlukan kecepatan untuk mengirimkan pasukan-pasukan ke daerah-daerah bencana, ke daerah-daerah yang ada konflik misalnya, yang hitungannya menit dan jam, beda hari, terlambat, itu udah berubah situasinya. Nah, saya saat itu memikirkan
pesawat Polri jauh nggak akan mampu untuk mengangkut pasukan 10.000, 5.000, 20.000, enggak. Saya kalau minta bantuan teman-teman TNI, pasukan dari pesawat TNI, kalau jumlah kecil bisa. Tapi kalau jumlah besar, saya paham bahwa teman-teman TNI juga memerlukan pesawatnya ketika terjadi bencana, terjadi masalah. Itu juga menggunakan, banyak yang ingin menggunakan, kementerian lain juga menggunakan untuk mengangkut orang, logistik, dan lain-lain. Nah, saya memilih waktu itu kerjasama dengan Lion Air. Kenapa Lion Air MOU? Karena Lion Air memiliki fleet yang paling banyak, ya, jumlah armada paling banyak, gitu. Dan kemudian kami membuat MOU sehingga ketika ada masalah di Palu, ada gempa bumi, tsunami di Lombok, ada persoalan keamanan di Papua, persoalan keamanan di Jakarta, saya mengirim pasukan-pasukan dari luar Jakarta ke Jakarta untuk mengamankan Jakarta. Semua transportasinya menggunakan Lion Air. Sehingga saat itu saya terpikir, kembali pikiran saya, gimana caranya mau bawa 1.100 lebih ini. Kalau saya takut merepotkan kalau menggunakan fasilitas dari teman-teman TNI AU yang juga sibuk mengirimkan pasukan dan tambahan pasukan dan logistik. Sehingga saya kembali kepada pengalaman lama yang pernah sukses, yaitu dengan Lion Air. Dan saya menghubungi langsung Bapak Rusdi Kirana dan beliau menyampaikan, Pak Tito, ini untuk bangsa dan negara, ini untuk kemanusiaan. Lion Air berkewajiban memberikan kontribusi. Tadinya saya minta biaya yang lebih ringan, tapi beliau menyampaikan tidak, ini kita menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR). Jadi nggak usah bayar. Ya kalau nggak usah bayar, saya berterima kasih sekali gitu. Ya, jadi akan meringankan biaya negara. Saya kira itu. Terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, terima kasih banyak. Terima kasih. Mbak. Siap. Izin Bapak, saya dari Kompas.com. Ada 2 pertanyaan Pak. Satu, ini kan kemarin Bapak tadi sempat cerita ya kalau sudah sering dari kemarin tuh sering banyak diskusi dengan Bapak Presiden. Mungkin kemarin ketika berdiskusi dengan Bapak Presiden, apakah mungkin Bapak Presiden ada arahan khusus Pak? Mungkin untuk pada adik-adik Praja ini nanti dalam tugasnya harus apa yang dilakukan, selalu apa saja lah arahannya. Lalu yang kedua, tadi kan Bapak sempat cerita ya kalau sempat teleponan sama Pak Bahlil beberapa waktu lalu soal listrik yang masih dan yang masih kemarin terputus. Mungkin boleh diupdate sedikit Pak untuk saat ini seperti apa sih? Kalau soal konektivitas kan ada jembatan Beli sudah tercapai ya, tapi apakah untuk listrik kondisinya seperti apa di Tamiang dan mungkin di daerah-daerah itu aja? Terima kasih. Ya, saya menelpon Pak Bahlil 2 minggu lalu setelah saya kembali dari Tamiang karena SPBU 3-3-nya tutup. Ya, artinya pasokannya kurang. Dan juga ada yang rusak tempat penyimpanan itu. Ya. Dan kemudian yang kedua, listrik ya saya 30 menit baru rapat langsung mati kan. Dan setelah saya cek memang karena banyak tower-tower yang tumbang. Saya masuk ke Langkahan Aceh Utara, itu mungkin setiap 100 meter itu ada tiang listrik yang dari kayu. Bisa dibayangkan nggak kalau seandainya itu sebagian besar tumbang di kampung-kampung 2 jam dari kota Lok Semawe menuju ke Langkahan itu Aceh Utara, 2 jam tumbang. Sepanjang jalan 2 jam itu sebagian tumbang. It takes time. Kita nggak akan bisa, siapapun juga saya yakin nggak akan bisa untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari menyelesaikan itu. Karena lokasinya memang dalam, lokasinya terpencil, ya, aksesnya juga nggak gampang. Tapi tumbangnya itu akan listriknya, kabelnya jatuh masuk ke air, kalau dihidupkan justru akan jadi kosmetik atau korban bagi yang lain, jadi cut off di sana. Jadi yang kita good newsnya adalah semua main line-nya yang sutet-sutet besar itu, tadinya sutetnya ada yang roboh juga dari Arun menuju ke daerah Biren, ya, itu roboh.
tapi saya tahu dengan cepat bisa diperbaiki oleh PLN. Nah, problemnya adalah yang tadi yang menuju daerah-daerah kecil. Nah, untuk Tamiang sendiri 2 hari lalu saya sudah telepon Pak Wali, sampaikan langsung 30 menit saya akan rapat semua. Nah, dan kemudian kemarin waktu saya datang 2 hari lalu dengan Pak Presiden, alhamdulillah tiga SPBU-nya semua sudah on semua, sudah aktif semua, dan biasanya panjang antrinya, kemarin tidak. Artinya cukup pasokan, dan saya cek juga cukup pasokan. Kemudian kedua, masalah listrik, main line-nya sudah, jalur utamanya sudah bagus, maka listrik utamanya sudah bagus. Saya terima kasih kepada PLN. Kemudian juga yang juga good news, waktu saya datang ke sana handphone susah. Karena apa? Semua operator seluler di sana juga towernya roboh banyak. Tapi Menkom Digi, Ibu Meltia langsung datang, saya tahu. Ya, dan beliau langsung membawa para pimpinan operator seluler untuk dihidupkan. Dan alhamdulillah waktu kita ke sana itu handphone kita semuanya aktif semua di sana, internet sudah aktif semua, sehingga semua informasi bisa berjalan baik. Yang kedua adalah pertemuan dengan Bapak Presiden, ya beberapa kali cukup lama, ya beberapa jam, itu membahas mengenai masalah situasi bencana. Saya menyampaikan juga temuan-temuan saya, temuan-temuan dari menteri yang lain seperti Menteri Pertahanan, ya. Kemudian juga ada Pak Menteri Luar Negeri yang asli sana, kemudian Mensesnek, Mensekap, kemudian Wakil Panglima TNI, Panglima Kasat, semua kita melakukan brainstorming untuk intinya mempercepat, mulai membicarakan masalah jembatan, fasilitas umum, jalan, itu yang paling penting sekali, infrastruktur. Setelah itu masalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pengungsian, dan lain-lain. Nah, di antaranya saya menyampaikan tentang rencana mengirim IPDN ini ke Tamiang. Kalau mereka sudah cepat bisa melakukan, mereka bisa geser lagi ke Aceh Utara. Itu Pak Presiden memberikan apresiasi yang sangat tinggi, dan saya sampaikan, Pak, ini win-win, karena ini dari IPDN yang dikirim ini selain tugasnya membersihkan, mereka juga membangkitkan, menghidupkan kembali pemerintahan. Karena ekspertisnya, spesialisasinya adik-adik yang IPDN ini, mereka adalah institut pemerintahan dalam negeri. Jadi bagaimana tugas mereka selain bersih-bersih, membangunkan sistem pemerintahan itu. Yang kurang apa, laptop misalnya ada yang rusak, server, kami akan upayakan dukung juga nanti. Dan kemudian beliau menyampaikan apresiasi, tanya berapa lama, sebulan. Bila perlu diperpanjang, perpanjang, Pak. Dan ini menjadi bagian dari kurikulum. Ini menjadi bagian dari kurikulum ini. Jadi mereka juga dinilai, ya, dan dimasuk dengan mereka. Bukan hanya sekedar kerja bakti ini. Ini adalah bentuk masuk dalam silabus macam KKN, tapi KKN yang dipercepat, ya, kuliah kerja nyatanya. Dan bahkan beliau sempat menyampaikan melontarkan ide, wah bagus juga ya kalau seandainya semua sekolah kedinasan sampai saya akan kirim ke sana, kata beliau begitu. Misalnya sekolah kedinasan di bidang perhubungan itu untuk melihat bagaimana sistem perhubungan bandara, ada yang terdampak enggak, pelabuhan, ya, termasuk pelabuhan-pelabuhan kecil. Kemudian ada sekolahnya KKP untuk menangani daerah-daerah pesisir yang ada nelayan berdampak mungkin, ya. Nah, itu banyak sebetulnya sekolah kedinasan kita. Beliau sering berpikir, wah ini ya bisa juga nih sekolah kedinasan lain juga kirim ke sana dengan spesialisasi kemampuan masing-masing, sekaligus menerapkan ilmunya mereka. Saya kira gitu. Yang lain? Oke, selamat pagi Bapak-Bapak semua. Saya Santi dari Detikcom. Izin bertanya, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama untuk dari izin Pak, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama untuk Lion Group dulu.
Cap, bagaimana persiapan dari Lion sendiri untuk penerbangan kemanusiaan kali ini dari sisi pesawat? Terus juga, apakah ada arahan khusus atau instruksi khusus untuk pilot dan pramugari di penerbangan kemanusiaan kali ini? Terus yang kedua, bagaimana sih Cap manajemen risiko dari Lion menghadapi bencana, khususnya yang bencana Sumatera kali ini? Nah, untuk pertanyaan terakhir untuk Kemendagri, Pak, kenapa memilih Lion untuk penerbangan kali ini, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini komunikasinya sangat singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media yang saya hormati. Seperti disampaikan oleh Pak Menteri bahwa saat ini Lion Group melalui armadanya Lion Air akan memberangkatkan peraja dari PDN sebanyak 1.132 dibagi menjadi 3 kloter. Dan kami menggunakan tipe pesawat yang baru yaitu Airbus 330 seri 300 dan kami juga ada 330 seri 900, dan yang ketiga akan kami bawa dengan penerbangan Boeing 737 seri NG. Dan tentunya Lion Group yang sudah 25 tahun hadir di Republik ini, seperti yang tadi disampaikan bahwa budaya gotong royong ini menjadi bagian juga dari kami semuanya. Dan tentunya dalam program pemberangkatan peraja PDN ini kita tidak memungut biaya, menggunakan fasilitas CSR, dan tentunya ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya. Lion Group sudah hadir di beberapa bencana, beberapa keperluan baik di nasional maupun di internasional. Di 2004 kami hadir pada saat tsunami, kemudian gempa di Palu, kemudian pada saat COVID pun kami membawa warga negara Indonesia dari Wuhan, dan kemudian warga negara dari Libya, termasuk membantu pada saat bencana di Haiti, di Port-au-Prince pada tahun 2011. Dan kami juga dengan armada Lion Group yang saat ini jumlahnya 395, kami siap membantu pemerintah, kami siap membantu program Presiden Bapak Prabowo untuk membantu memulihkan kembali Indonesia dari kesedihan bencana yang dialami oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita semua di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Provinsi Banda Aceh. Dan kami meyakinkan penerbangan dalam keadaan selamat, aman, dan cepat, tepat sampai di tujuan. Dan kami harapkan kepergian Raja pada hari ini, besok, dan lusa itu adalah merupakan suatu niat baik Kementerian Dalam Negeri, niat baik dari kami, Lion Group, untuk hadir di dalam segala keperluan negara ini di kondisi apapun juga, bencana maupun tidak bencana. Terima kasih. Silakan negara. Langsung saya berbicara dengan Pak Wamendagri, terus kemudian langsung dengan Kepala IPDN dalam waktu yang sangat singkat, sehingga bisa terlaksana pada hari ini penerbangan menuju ke Kuala Namu. Dan tentunya kami sebagai perusahaan penerbangan yang patuh kepada regulator dan patuh pada aturan-aturan, kami tentunya mempersiapkan pesawat kami lebih dari seperti yang disampaikan atau diarahkan oleh aturan-aturan yang berlaku. Ya, jadi pro checklist dan yang lain-lainnya. Dan pada hari ini sejak tadi malam pesawat tipe Airbus 330 ini sudah melalui inspeksi yang ketat. Terus kemudian para mekanik and engineer, kemudian para kru, pilot dan pramugarinya kita siapkan dalam kondisi yang siap terbang atau airworthy pesawatnya, dan ini menjadi satu komitmen Lion Group untuk dapat melayani seluruh masyarakat. Kemudian tentunya ada beberapa message atau beberapa pesan kepada awak pesawat, kepada para teknisi, ya tentunya ini juga akan dipertahankan, khususnya keselamatan, safety, kemudian keamanan, security. Ya, nanti ada 413 peraja yang dan ASN yang akan berangkat, dan kami tentunya juga akan melayani, para awak kabin akan melayani dengan baik. Dan bagian tadi pertanyaan bahwa Lion Group hadir di dalam kondisi bencana, saat ini pun kami sudah membuka melalui Wings Air, ya, dengan minggu yang lalu kita dengan Pak Menko Mohaimin membuka rute baru menuju ke Rembele, ya,
Benar Meriah, terus kemudian kita membuka kembali ke Sibolga, Lok Sumawe, dan Gunung Sitoli. Ya, ini adalah untuk mempercepat akses bantuan baik itu manusia maupun barang ke lokasi-lokasi bencana. Ya, kenapa Lion Air? Ya, ini lebih kepada pengalaman personal saya waktu saya menjadi Kapolri. Waktu saya menjadi Kapolri, saya melihat bahwa mobilisasi, kita kan negara kepulauan, bukan negara landmass. Kita, jumlah penduduk kita nomor 4 terbesar di dunia setelah China. China itu landmass, kontinen, jadi jalan daratnya gampang. Yang kedua adalah India itu landmass, jalan daratnya juga gampang. Yang ketiga adalah Amerika Serikat, penduduk yang terbesar, itu negara landmass, kontinen, benua. Jadi jalan darat juga oke. Kita adalah the biggest archipelago in the world, negara kepulauan terbesar di dunia. Kalau kita nggak memiliki koneksi darat dari Sabang sampai Merauke, nggak ada, nggak mungkin melintasi laut-laut itu. Menggunakan laut akan lambat, untuk kargo fine, tapi kalau untuk orang, ya menurut saya the most important mode of transportation, ya, moda transportasi yang paling utama itu adalah by air, udara. Nah, kami polisian waktu itu sangat memerlukan kecepatan untuk mengirimkan pasukan-pasukan ke daerah-daerah bencana, ke daerah-daerah yang ada konflik misalnya, yang hitungannya menit dan jam, beda hari terlambat, itu udah berubah situasinya. Nah, saya saat itu memikirkan pesawat Polri jauh nggak akan mampu untuk mengangkut pasukan 10.000, 5.000, 20.000, enggak. Saya kalau minta bantuan teman-teman TNI, pasukan dari pesawat TNI, kalau jumlah kecil bisa, tapi kalau jumlah besar, saya paham bahwa teman-teman TNI juga memerlukan pesawatnya ketika terjadi bencana, terjadi masalah, itu juga menggunakan, banyak yang ingin menggunakan, kementerian lain juga menggunakan untuk mengangkut orang, logistik, dan lain-lain. Nah, saya memilih waktu itu kerjasama dengan Lion Air. Kenapa Lion Air MOU? Karena Lion Air memiliki fleet yang paling banyak, ya, jumlah armada paling banyak, gitu. Dan kemudian kami membuat MOU sehingga ketika ada masalah di Palu, ada gempa bumi, tsunami di Lombok, ada persoalan keamanan di Papua, persoalan keamanan di Jakarta, saya mengirim pasukan-pasukan dari luar Jakarta ke Jakarta untuk mengamankan Jakarta. Semua transportasinya menggunakan Lion Air. Sehingga saat itu saya terpikir, kembali pikiran saya, gimana caranya mau bawa 1.100 lebih ini. Kalau saya takut merepotkan kalau menggunakan fasilitas dari teman-teman TNI AU yang juga sibuk mengirimkan pasukan dan aman pasukan dan logistik. Sehingga saya kembali kepada pengalaman lama yang pernah sukses, yaitu dengan Lion Air. Dan saya menghubungi langsung Bapak Rusdi Kirana dan beliau menyampaikan, Pak Tito, ini untuk bangsa dan negara, ini untuk kemanusiaan. Lion Air berkewajiban memberikan kontribusi. Tadinya saya minta biaya yang lebih ringan, tapi beliau menyampaikan tidak, ini kita menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR). Jadi tak usah bayar. Ya, kalau nggak usah bayar, saya berterima kasih sekali gitu. Ya, jadi akan meringankan biaya negara. Saya kira itu. Terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini kita akan semakin lebih baik untuk bangsa Indonesia. Mungkin rekan-rekan sudah mendengar tadi, atau perlu saya ulangi lagi? Oke. Pada pagi hari ini kita memberangkatkan sebanyak 413 kloter pertama IPDN dan ASN
sipil negara Kemendagri ke Aceh melalui Medan. Setelah itu mereka nanti akan jalan darat ke Aceh Tamiang. Besok ada 414, hari ini 413, besok 414, sorti kedua, kemudian sorti ketiga 179, yang sudah dari lokasi duluan, namanya tim advance, sudah 132, jadi totalnya 11.138, yang tanggal 5 nanti insya Allah nanti sudah lengkap ada di sana. Hari ini saya sengaja melepas mereka untuk memberikan motivasi kepada mereka, dan juga nanti pada tanggal 5 insya Allah saya akan ke sana menerima mereka dalam bentuk upacara bersama dengan Forkompinda, Bupati dan lain-lain, dan juga mungkin akan hadir Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman dengan Menteri Kesehatan yang juga punya misi di sana. UMKM menghidupkan restoran, kemudian warung-warung, kafe, toko dan lain-lain. Sementara Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin juga memiliki tugas untuk menghidupkan kembali semua fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian pertanyaannya kenapa Aceh Tamiang? Aceh Tamiang saya sudah keliling dari hampir seluruh daerah-daerah yang terdampak. Ada 52 daerah terdampak kabupaten kota di 3 provinsi, 18 di Aceh, 18 di Sumatera Utara, kemudian 3 di Sumatera Barat. Sumatera Barat paling cepat recover, dan tinggal 3 daerah yang menjadi atensi utama, yaitu Agam, Tanah Datar, dan Pariaman. Sementara di Sumatera Utara ya, sebagian besar recover, ya. Tinggal ada 5 yang perlu kita atensi, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Mandailing, Natal. Dan untuk Aceh memang yang paling berat terdampak. Dari 18 kabupaten, 11 sudah jauh membaik, yang 7 lagi ini memerlukan atensi spesifik untuk dapat dipulihkan, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tengah, kemudian Gaya Luwes, Bandar Meriah, Pidi Jaya. Nah, dari semua itu yang paling berat betul adalah Aceh Tamiang. Saya melihat Aceh Tamiang itu indikator bagi saya adalah 2 hal, yaitu pulih itu adalah ketika pemerintahan berjalan dengan normal dan daerah. Yang kedua adalah ekonomi berjalan yang ditandai dengan aktivitas jual beli, pasar, restoran, hotel, warung, kafe itu hidup. Saat itu 2 minggu lalu belum. Kemarin 2 hari lalu Presiden sebagian kecil ekonomi, warung-warung, restoran, kafe-kafe sudah dibuka. Kemudian pemerintah juga sudah mulai bersih. Tapi Pak Presiden sudah mendorong semua kekuatan. TNI ditambah lagi ribuan orang, kemudian polisi juga, kalau saya tidak salah ditambah 1.000 lagi di sana, tapi belum cukup karena dampak yang lumayan luas, bukan lumayan lagi luas, karena Tamiang itu terletak seperti mangkok dikelilingi oleh dari Gaya Luwes dan Aceh Timur yang ketinggian, sehingga banjir melanda ke daerah cekungan ini. Nah, ini perlu dilakukan gotong royong untuk bisa membangkitkan di sana. Salah satunya adalah dari Kemendagri, itu punya pasukan IPDN. Ada lebih kurang 4.000, tapi yang kita kirim saat ini bersama pengasuhnya lebih kurang 1.100 lebih ya, kirim. Tugasnya ada 2. Satu adalah membangkitkan pemerintahan, terutama kabupaten dulu, bersih-bersih di sana.
maka mereka membawa alat senjata mereka, alat pembersih, skop, ya, kemudian cangkul, masker untuk mereka pribadi, dan mereka membawa perlengkapan pribadi. Kita juga mandiri dalam makan dan lain-lain, karena sudah kita siapkan petugas itu. Kita tidak ingin merepotkan aparat yang ada di wilayah. Mereka ada sulit, kita harus bantu. Kepala dinas yang terdampak, keluarganya, pemerintah menjadi tidak efektif. Nah, itu akan didampingi oleh ASN Kemendagri yang lebih dari 100 jumlahnya, nanti akan bekerja untuk membantu mereka. Itulah kira-kira tugas utama. Yang kedua nanti adalah membangkitkan desa-desa yang cukup banyak, lebih dari 200 di sana yang belum operasional. Dukcapil, layanan publik yang lain itu harus bisa dihidupkan. Target waktu mereka sebulan, dan ini masuk kurikulum. Kita anggap ini sebagai bagian kerja nyata, kuliah kerja nyata, kuliah yang betul-betul nyata. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan langsung dengan masalah. Dan kemudian ini bukan masalah kecil, masalah menjadi atensi nasional dan internasional. Sehingga ini akan memberikan pengalaman pribadi kepada mereka yang mungkin praja lain tidak akan mengalami, bahwa mereka berhadapan langsung dengan hal yang terjadi. Ini akan membawa pengalaman pribadi luar biasa. Dan kemudian mereka juga masuk dalam kurikulum penilaian kepada mereka. Kita pilih yang sehat-sehat semua. Dan kemudian kalau bila perlu diperpanjang, perpanjang. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena pemberangkatan ini dilakukan dengan dukungan dari Lion Air melalui CSR. Saya berikan apresiasi yang tinggi karena inilah bentuk gotong royong kita. Saya meyakini bahwa ini tidak melanggar prosedur, ya, karena ini adalah bentuk solidaritas kontribusi dunia non pemerintah, di antara yang Lion Group yang memiliki fleet yang besar dan diberikan melalui CSR, artinya tidak dibayar, dan ini semua untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat, operasi kemanusiaan, non profit. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Lion Air. Silakan.